Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak antara aturan agama sama tuntutan dunia modern? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah satu kerangka berpikir dari teologi Islam buat menghadapi dilema-dilema kayak gitu. Mulai dari yang kelihatannya sepele sampai yang rumit. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke inti masalahnya ya. Gimana kalau sesuatu yang dianggap dosa, malah terasa manis? Atau bahkan terasa ada gunanya? Nah, ini nih pertanyaan yang bakal kita coba jawab. Kita semua pasti pernah dengar kan pembenaran-pembenaran kayak gini. Ah, cuma dikit kok buat angetin badan. Atau ini kan buat edukasi. Argumen-argumen semacam ini tuh sebenarnya membawa kita ke area abu-abu yang cukup pelik. Di mana batas antara niat baik sama tindakan yang dilarang itu jadi tipis banget. Nah, buat menjawab dilema tadi, ada satu prinsip dasar yang menarik banget. Coba deh bayangin, ada dua jenis kenikmatan, dua rasa bahagia, yang ternyata gak bisa hidup barengan di dalam satu hati. Konsep ini sering diibaratkan kayak minyak dan air. Di satu sisi ada kenikmatan spiritual, rasa tenang pas sholat, damai waktu baca Al-Quran. Di sisi lain, ada kenikmatan duniawi yang dilarang, sensasi waktu melanggar aturan. Logikanya begini, makin dalam kamu menyelami yang satunya lagi bakal terasa makin hambar. Mereka nggak akan pernah bisa nyatu. Artinya apa? Kalau kita coba main di dua sisi, sedikit ibadah, tapi sedikit maksiat juga, yang ada kita malah kehilangan dua-duanya, ibadah jadi terasa kosong, tapi maksiat juga dihantui rasa bersalah. Hasilnya ya, konflik batin terus-terusan, tanpa pernah benar-benar ngerasain puas dari salah satunya. Oke, sekarang yuk kita uji prinsip minyak dan air ini di area yang sering banget jadi perdebatan panas, seni dan musik. Gimana cara kerjanya di sini? Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Musik itu indah, universal, bisa menyentuh jiwa. Terus, kenapa dalam kerangka berpikir ini, alat musik justru dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi jadi masalah? Jawabannya ternyata bukan tentang menolak keindahan itu sendiri, tapi tentang menemukan sumber keindahan yang lebih tinggi. Jadi fokusnya digeser dari melodi musik ke harmoni lantunan Al-Quran, yang diyakini bisa menawarkan ketenangan jiwa yang jauh lebih dalam. Ini semacam musik alternatifnya, gitu. Secara teologis, argumen utamanya adalah alat musik itu bisa jadi lahwal hadis, sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Tuhan. Logikanya balik lagi ke prinsip minyak dan air tadi, susah mau mengisi hati dengan musik dan Al-Quran di saat yang bersamaan. Tapi menariknya, syair atau puisi yang indah tanpa diiringi alat musik itu masih dibolehkan. Terus gimana dengan seni visual, kayak gambar atau patung? Nah, prinsipnya di sini adalah tentang menyayangi ciptaan. Larangannya itu spesifik pada pembuatan gambar atau patung makhluk bernyawa yang sempurna, karena hal itu dianggap mencoba meniru kemampuan unik Tuhan sebagai satu-satunya pencipta. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan sama hidup kita saat ini. Gimana caranya prinsip-prinsip yang udah ada dari dulu ini bisa diterapkan ke teknologi modern kayak AI dan filter Instagram? Wah, disinilah semuanya jadi makin menarik. Kuncinya di sini, Islam itu nggak anti teknologi. Teknologi itu ibarat pisau, sifatnya netral, bisa dipakai buat motong sayur, bisa juga buat melukai orang. AI, internet, media sosial, semuanya itu cuma alat. Nilai moralnya 100% tergantung di tangan siapa yang pakai. Dan coba deh lihat gimana logikanya diterapin. AI boleh buat analisis data, tapi jadi haram kalau buat deepfake yang nipu. Animasi, oke buat pendidikan, asal gambarnya nggak dibikin sempurna, buat menghindari menyaingi ciptaan. Bahkan filter wajah, sah-sah aja buat benerin cahaya, tapi jadi masalah kalau tujuannya buat menipu identitas asli. Benang merahnya selalu sama, niat dan tujuannya buat apa? Jadi setelah kita lihat semua contoh ini, mulai dari dosa, seni sampai teknologi, semuanya itu ternyata mengerucut ke satu konsep payung. Sebuah pedoman praktis untuk kita mengambil keputusan. Konsep itu namanya wara. Ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah mindset kehati-hatian. Daripada kita pusing cari celah dengan bertanya, ini haram nggak ya? Pola pikir wara justru bertanya, ini aman nggak ya buat imanku? Jadi lebih proaktif buat menjaga diri dari area abu-abu. Cara kerjanya sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Pertama, kita kenali mana yang jelas halal dan mana yang jelas haram. Nah, di antara keduanya ini ada area abu-abu yang meragukan, yang disebut syubhat. Jalan wara itu adalah dengan sadar memilih untuk gak masuk ke area abu-abu itu.
Ini soal memprioritaskan keamanan spiritual di atas rasa penasaran atau keuntungan sesaat. Jadi, pada akhirnya pertanyaan ini kembali lagi ke kita masing-masing. Di dunia yang penuh dengan area abu-abu ini, di mana kamu akan menarik garis batas antara iman dan modernitas. Terima kasih sudah menyimak kupasan kita hari ini.